Pertandingan pembuka round 6, Cheung Kwan-chang bertanding melawan GS Caltex dan pada laga ini kedua tim terlibat dalam pertarungan sengit. Tak disangka, Cheung Kwan-chang dipaksa bekerja keras melawan GS Caltex, namun pada akhirnya mereka harus menyerah dengan skor 3-1. Setelah cederanya Park Eun-jin membuat ritme permainan tim goyah. Karena kekalahan ini juga membuat Pink Spider resmi meraih gelar juara reguler. Dan sekarang fokus Cheung Kwan-chang adalah mempersiapkan diri untuk melanjutkan perjalanan ke babak playoff melawan Hyundai. Seperti inilah komentar fans Korea. Pelatih Go Hee-jin yang begitu sombong, kami sudah memperkirakan hal ini sejak awal. Seorang pelatih pemula tidak bisa hanya mengandalkan semangat saja. Para pelatih memang mengajarkan latihan kepada para pemain, tetapi seorang pelatih kepala harus selalu berdiskusi dengan para pemain tentang kondisi mental. Kekhawatiran pribadi dan kesejahteraan mereka, memberikan stabilitas emosional harus menjadi prioritas utama. Pelatih yang hanya terobsesi dengan kemenangan dalam pertandingan adalah pelatih yang ketinggalan zaman. Dia bukan pelatih pemula, dia pernah menjadi pelatih tim bola voli putra Samsung Fire selama 3 tahun. Bahkan pelatih kelas dunia pun pernah mengalami masa sebagai pelatih pemula. Begitu juga dengan seseorang yang lama menjadi asisten pelatih, mereka juga pernah melewati masa sebagai pelatih pemula. Jika semua orang hanya menghindari pelatih pemula, maka hanya pelatih berpengalaman yang akan terus ditunjuk dan tidak akan ada regenerasi pelatih. Jadi, tidak ada alasan untuk mengkritik pengangkatan pelatih pemula. Yang penting adalah mengevaluasi hasilnya, baik dengan memecatnya atau membiarkannya menyelesaikan masa kontraknya. Apakah para pemain domestik benar-benar bermain dengan baik? Sebenarnya ini karena ada 2 pemain asing. Jadi, semua fokus tertuju pada mereka. Seharusnya, pemain asing juga diberi waktu istirahat dan pemain domestik harus lebih banyak diberi kesempatan bermain. Jujur saja, dalam Liga Voli Putri Korea, kemampuan para pemain lokal justru semakin menurun. Seharusnya, mereka berkembang dengan melihat permainan pemain asing, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Sayang sekali kali ini adalah waktu yang tepat untuk mencoba meraih juara. Melihat video itu, pergelangan kakinya benar-benar terpelintir, sepertinya lebih parah daripada Bukirik. Sepertinya dia sangat kesakitan, sepertinya bahkan menangis, sangat disayangkan melihat begitu banyak cedera terjadi di akhir ronde. Setiap kali bertemu GS Caltex selalu sial, Bukirik juga cedera karena Silva dulu. Saya tidak suka pelatihnya, tapi saat melawan Pepper, para penggemar yang datang mendukung tim tandang bahkan tidak diberi salam, mereka langsung pergi tanpa menyapa, benar-benar tidak punya etika. Meskipun pelatih pergi lebih dulu, setidaknya para pemain seharusnya menyapa, itu adalah bentuk kesopanan. Semuanya sudah berakhir, gelar juara musim ini menjadi milik Hankook. Bahkan dengan semua pemain mereka, tetap tidak bisa dibandingkan dengan Hankook. Voli adalah olahraga di mana statistik berbicara. Setiap kali Bukirik dan Mega dari Cheung Kwan-chang bertemu Hankook, mereka selalu kehilangan ritme, membuat banyak kesalahan, dan sering terkena blok. Tingkat keberhasilan serangan mereka bahkan mendekati 0. Saat menghadapi tim dengan pertahanan tinggi, mereka tidak pernah bisa melewati tembok itu, apalagi menang. Mereka hanya beruntung bisa lolos ke babak playoff setelah mengalahkan Hyundai yang kehilangan pemain karena cedera Wipawi, serta IBK yang bermain tanpa Cheon Shin-tong. Itu saja sudah menunjukkan betapa tipisnya peluang mereka. Satu-satunya kemenangan mereka melawan Hankook pun terjadi ketika 2 pemain kunci Hankook absen karena cedera, dan itu adalah bukti nyata. Go Hee-jin bukan sosok yang cocok sebagai pelatih. Kalau melihat dari sudut pandang pelatih hanya untuk hari ini, middle blocker bukanlah posisi yang bisa dikembangkan begitu saja. Apakah menurut Bo Jong Hoyong bisa menjadi seperti yang Yojin? Hanya dengan dipaksa keras, lebih baik langsung merekrut pemain yang setidaknya lebih baik dari Chang Wi atau Lee Da-yeon. Itu akan lebih membantu performa tim. Ucapan kasar, komentar tidak pantas, ditambah eksploitasi pemain, pantas saja peringkat mereka lebih tinggi daripada yang seharusnya. Saya sebisa mungkin menghindari menonton pertandingan Cheung Kwan-chang dan IBK karena tidak tahan melihat para pelatih mereka. Segera datangkan Zawik. Kalau begitu, mungkin kita bisa juara. Go Hee-jin tidak punya strategi atau taktik, jadi wajar saja kalau kalah. Sepertinya cederanya separah Bukirik, namun saya sangat berharap itu tidak terjadi. Bukirik dan Park Eun-jin semoga cepat pulih. Senang karena GS Caltex menang hari ini, tapi perasaannya tetap tidak enak. GS Caltex juga sangat bergantung pada Silva, seperti tim yang kehilangan sosok pemimpin. Beberapa pemain benar-benar tidak bisa diandalkan, bahkan Kwon Min-ji mencetak lebih banyak kesalahan daripada poin hari ini. Dan Yo Se-yeon sebagai kapten seharusnya menunjukkan permainan yang lebih solid. Mungkin ini hanya perasaanku, tapi beberapa pemain terlihat seperti memiliki perut buncit.
bukan seperti atlet profesional. Apa mereka mengadakan pesta bir setelah latihan? Sekarang bukan waktunya untuk bersantai. Satu kemenangan saja bukan berarti mereka bisa berpuas diri, apalagi merayakannya. Ini bukan waktunya untuk festival. An Hye-jin juga harus lebih menjaga kondisi fisiknya. Pemain lokal harus mengurangi kesalahan mereka. Jujur saja, tidak ada satupun pemain lokal yang tampil lebih baik dari Tui hari ini. Rasanya hanya Silva yang berjuang habis-habisan. Ayo tolong lebih serius bermain. Sebagai penggemar GS Caltech, rasanya aku mulai menyukai Pepper. Setidaknya buat kami bisa mendukung kedua tim dengan bersemangat. Para pemain lokal GS Caltech tingkatkan kekuatan fisik, latihan lebih giat, asah insting pertandingan, dan tingkatkan refleks. Tahun depan, ayo lolos ke babak playoff. Kemenangan hari ini hanya Silva yang benar-benar pantas menikmatinya. Untuk pemain lainnya, ini cuma hari keberuntungan mereka. Final musim lalu adalah Hyundai melawan Hankook. Hyundai kehilangan pemain kuncinya Wipawi, sedangkan Hankook justru mendapatkan kembali opposite spiker andalannya Tutku. Sepertinya tidak ada tempat bagi Cheong Kwanjang di sini.